Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rizqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Lillahi ta'ala, sama-sama kita hadirkan niat ikhlas, hadir duduk di majlis ilmu, mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Bismillah. Qala al-muallifu rahimahullah, mad-dalilu ala jawazit tabarruki bil anbiya'i wal awliya. Sebutkan dalil kebolehan tabarruk dengan para nabi dan para wali. Al-jawab, at-tabarruku bin nabiyyi Muhammadin, bertabarruk dengan Rasulullah Muhammad, wa asarihi, dan peninggalannya, jaizatun, itu boleh. Jaizun, hukumnya boleh. Jadi peninggalan Rasul sampai sekarang masih ada berupa rambut, ada berupa gamis, ada berupa sendal, kuku, dan lain sebagainya. Ada. Nah, jadi bertabarruk dengan peninggalan Rasulullah hukumnya boleh, karena sesuatu atau segala sesuatu yang ada di dalam diri Rasulullah dan sesuatu yang merupakan bagian dari diri Rasulullah atau yang pernah menempel dengan tubuh jasad mulianya Rasulullah, itu adalah semuanya barokah. Qala ta'ala hikayatan an Yusuf alaihi salam. Di dalam Al-Quran Allah berfirman tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau mengatakan, idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Pergilah dengan gamisku ini, kata Nabi Yusuf, kemudian sampaikan atau berikanlah kepada ayahku, maka akan kembali melihat. Jadi ini menceritakan tentang Nabi Yusuf yang istilahnya berpisah dengan ayahnya Yakub. Karena sebab itu Yakub merasa sedih, terus menangis, hingga akhirnya mengalami penglihatannya yang berkurang. Nabi Yusuf memerintahkan kepada murid-muridnya atau pengikutnya untuk membawa gamisnya itu agar diberikan kepada Nabi Yakub. Kemudian apa? Agar tujuannya bertabarruk. Agar bertabarruk hingga akhirnya apa? Kembali penglihatannya, bisa melihat. Al-hadis ar-rasulu, itu dalil dari Al-Quran. Sekarang kita jelaskan dalil dari al-hadis, dari hadis. Ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam qasama sya'arahu. Ar-rasul qasama, membagikan rambutnya, wa wazza'ahu, dan dibagikan rambut tersebut, bainan nasi, di kalangan manusia, liyatabarraku bihi, tujuannya apa? Agar bertabarruk. Ya. Rasulullah ngapain bagi-bagi rambut? Jadi ketika Rasulullah melakukan haji wada, terakhir beliau mencukur rambutnya, lalu memanggil
beberapa sahabat untuk membagikan rambutnya kepada sahabat-sahabat yang lain. Ngapain Rasulullah membagikan rambut? Mau dimakan, biar dimakan? Enggak. Tapi apa? Biar disimpan, biar dijadikan tabarruk, ngalap berkah. Jadi bukan tujuannya untuk dimakan, tapi apa? Untuk dijadikan tabarruk. Tabarruk itu sendiri apa? Artinya tabarruk adalah talabu al-barakata, talabu ziyadatil khair, meminta keberkahan, meminta tambahan kebaikan. Dari mana? Dari Allah. Jadi sebagai hal ini sebagaimana obat tidak menciptakan kesembuhan, begitu juga gamis. Tadi contoh di dalam cerita Nabi Yusuf. Begitu juga gamis tidak menyembuhkan, tidak menciptakan penyembuhan. Tapi apa yang menciptakan kesembuhan di dalam dua keadaan ini, baik obat ataupun baik gamis, adalah siapa? Yang menciptakan kesembuhan adalah Allah. Yang menciptakan penyembuhan adalah Allah. Banyak dalil-dalil praktek-praktek tabarruk yang dilakukan oleh para sahabat. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Asma bintu Abi Bakar. Beliau mengatakan bahwa beliau itu memiliki jubahnya Rasulullah. Kemudian yang mana beliau mengatakan bahwa jubah ini awalnya ketika Rasulullah meninggal itu dipegang oleh Sayyidah Aisyah. Ketika Sayyidah Aisyah meninggal, diambil oleh Asma bintu Abi Bakar. Apa yang beliau lakukan dan para sahabat lainnya adalah mencuci gamis tersebut, lalu airnya dijadikan media untuk berobat. Dijadikan media untuk berobat. Jadi kalau para sahabat sakit gitu, bukan datang langsung tiba-tiba ke dokter, langsung tiba-tiba ke rumah sakit. Apa yang dilakukan? Mendatangi Asma. Minta apa? Minta air dicelupkan ke dalamnya gamis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tabarruk. Kemudian sahabat itu dari kalangan para sahabat. Kemudian sekarang dari kalangan para tabi'in. Ada seorang tabi'in namanya Sabit Al-Bunani. Jadi Sabit ini adalah seorang tabi'in yang diakui keilmuan serta ketinggian derajatnya oleh sebagian para sahabat, termasuk sahabat Anas. Jadi ketika beliau Sabit Al-Bunani hendak mendatangi Anas, apa yang dilakukan? Diceritakan atau dikabarkan dulu terhadap Anas akan kedatangan Sabit ini. Kemudian apa yang terjadi? Ketika sampai di tempatnya Anas, dimasukkanlah atau disambutlah Sabit Al-Bunani ini di hadapan Anas. Lalu apa yang beliau katakan? Mencium kedua tangannya Anas. Dia mengatakan, saya bertabarruk dengan kedua tangan yang pernah mencium Rasulullah. Kemudian mencium kedua matanya, dia sambil mengatakan, saya bertabarruk dengan kedua mata yang pernah memandang Rasulullah. Lakuan para sahabat, perbuatan para tabi'in.
bertabarruk bahkan dengan sesuatu gitu yang pernah melihat langsung terhadap Rasulullah. Jadi sahabat Anas ini kan sahabat, pernah melihat langsung Rasulullah, pernah bersentuhan langsung dengan Rasulullah. Sahabat ini ngalap berkah dari sesuatu yang pernah menempel dengan Rasulullah. Masya Allah. Kalian suatu saat harus bertabarruk. Cari kemarin negeri itu baru seminggu di sini udah tabarruk, mencium rambut Rasul. Alhamdulillah. Jadi kalau ada nanti saya datang lagi ikut ke Jakarta, ikutan daurah agar bisa tabarruk. Desember katanya insya Allah. Kemudian dari sahabat lain atau riwayat hadis lain yang diriwayatkan oleh Dawud ibn Abi Shalih, beliau mengatakan bahwa suatu ketika Marwan ibnul Hakam ini adalah seorang bisa dikatakan pemimpin atau gubernur di Madinah ketika itu. Apa yang terjadi? Marwan ibnul Hakam ini mendapati seorang yang meletakkan meletakkan mukanya di atas kuburan Rasulullah, di atas makam, mencium-cium tanahnya kuburannya Rasulullah. Apa yang terjadi? Ditanya oleh Marwan ibnul Hakam kepada orang tersebut, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Atadri ma tasna, kamu tahu apa yang kamu perbuat? Kemudian menoleh orang laki-laki tersebut, yang didapati siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah salah seorang sahabat senior yang ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama kali disinggahi rumahnya oleh Rasulullah adalah sahabat Abu Ayyub ini. Nengok Abu Ayyub mengatakan, "Na'am, ya saya tahu apa yang saya lakukan. Ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam atil hajar." Saya mendatangi Rasulullah, bukan mendatangi sebongkah batu. Nah, sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabku 'ala dini idza waliyahu ahlu." Jangan kamu tangisi agama ini ketika dipimpin, ketika dikelola oleh yang ahlinya. Walakin ibku 'alaihi idza waliyahu ghairu ahli. Akan tetapi tangisilah agama ini kalau seandainya dipimpin oleh seseorang yang bukan ahlinya. Jadi lebih lagi sekarang zaman, artinya apa? Bahwa engkau Marwan ibnul Hakam bukan ahli dalam memimpin umat Islam. Terlebih lagi di zaman sekarang, zaman akhir penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian berat, di mana banyak orang-orang yang tidak ahli di dalam keagamaan menjadi figur, menjadi contoh. Di zaman sekarang di mana kemasyhuran adalah menjadi tolak ukur kebenaran. Bahaya. Padahal para ulama mengatakan la yagurrannaka kasratul halikin. Jadi jangan membuat kamu ikut-ikutan, jangan membuat kamu gentar ketika banyak orang yang hancur, banyak orang yang celaka. Ke orang celaka mau ikutan celaka? Enggak. Kan begitu. Jadi patokan kebenaran itu adalah bukan karena yang mengatakannya adalah masyhur, enggak. Itu. Wallahu a'lamu bishawab.